ini. Jadi nanti saudara boleh membagikan pemikirannya. Sebentar ini nanti saudara-saudara boleh bagikan pemikirannya dan saya harap kita boleh mempelajari dan dapat dapat sesuatu untuk bisa kita lakukan khususnya di akhir zaman. Nah, judulnya kan Kristus tidak memaksa, tapi saya mau sedikit review karena ini sambungan dari yang kemarin seperti saya sampaikan di Selasa lalu kita ada bahas tentang Kristen progresif, satu apa ya fenomena mungkin dibilang, tapi sebetulnya ini hanya hanya segelintir dari kalau dibilang apa gunung es ya ini hanya segelintir aja dari sebuah pola pemikiran besar yang salah yang kita perlu observasi dan kita perlu kenali. Nah, saya sedikit review bagi yang mungkin nggak ikut di Selasa kemarin tentang Kristen progresif. Nah, beberapa slide kemarin yang kita bahas seperti definisinya, saya kembali review, tekankan ini mengulas sedikit. Jadi, Kristen progresif ini bukan denominasi, bukan institusi, bukan agama, tapi ini sebuah apa ya filosofi ataupun pemikiran, pola pikir orang begitu ya, pola pikir manusia di zaman sekarang, khususnya orang-orang Kristen, karena mereka bawa nama Kristen. Yang sejatinya sebetulnya ini juga bukan Kristen. Kenapa? Karena ini lebih kepada nanti kita lihat, ini lebih kepada pola pikir bebas atau biasa disebut dengan namanya liberalisme. Jadi yang merdeka, yang bebas, yang tidak terikat dengan apapun. Tapi mereka datang dari sudut pandang kekristenan. Nah, jadi makanya namanya Kristen progresif. Nah, ini kan dibilang menurut definisi dari Wikipedia ya, pendekatan teologis pasca modern. Jadi yang berkembang dari kekristenan liberal pada era modern yang berakar pada pemikiran era pencerahan. Nah, nanti kita bahas juga tuh. Era pencerahan sekali lagi mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum. Ini di Enlightenment era, zaman-zaman di abad 18 di mana dunia setelah melewati abad pertengahan yang begitu gelap, mulai ada enlightenment, mulai ada pencerahan gitu ya. Jadi mereka mulai berpikir pakai nalar, pakai pertimbangan, pakai akal. Karena selama ini hampir 1000 tahun mereka dunia ini dalam keadaan gelap, tidak berpikir, tidak berakal, tidak bernalar. Jadi ini namanya era enlightenment. Nah dari sini bisa dibilang hal yang positif, tapi juga banyak negatifnya. Karena nanti kita akan lihat. Karena sehubungan dengan kita sebagai orang Kristen. Saya anggap kita semua para pendengar di sini adalah saya asumsikan seorang percaya, seorang Kristen. Jadi kita lihat dari sudut pandang Kristen sebagai seorang yang mempercayai Alkitab. Amin. Jadi kita semua punya frekuensi yang sama. Jadi kita datang dari Alkitab, terus kita lihat fenomena yang ada di dunia ini. Nah, ini kurang lebih beginilah definisi Kristen progresif. Lalu yang kemarin kita juga sempat bahas, sepanjang yang saya temukan, koreksi kalau saya salah, saya tidak temukan seperti gereja ya. Kalau gereja denominasi A, B, C, apapun punya statement of belief-nya. Bahkan sampai credo atau creed, sesuatu yang udah paten. Jadi mereka punya keyakinan paten dan nggak akan bisa diganggu gugat. Ada gereja yang nggak mau pakai credo karena mereka belajar Alkitab terus, khususnya nih orang-orang Protestan ya karena selalu belajar. Kalau yang gereja Kristen Katolik biasanya udah credo udah paten itu. Jadi mereka nggak ada lagi tawar-menawar negosiasi perubahan udah nggak ada karena udah ditetapkan lewat yang namanya konsili-konsili mereka. Tapi Protestan secara umum nggak begitu. Jadi mereka pun of belief untuk sekedar menyederhanakan. Oh, kalau kamu Protestan A, apa sih yang kamu percaya? Oh, saya percaya satu, dua, tiga, empat. Kalau kamu Protestan B, apa sih? Satu, dua, tiga, empat. Begitu. Nah, tapi Kristen progresif ini nggak punya hal seperti itu. Karena namanya progres, selalu akan punya hal-hal yang baru aja gitu loh. Tapi mereka punya value, punya nilai-nilai. Contoh, Kristen progresif itu eh, mencari komunitas yang inklusif. Mereka berusaha menyediakan sebuah komunitas, kumpulan. Kalau mereka punya kumpulan, ini inklusif, artinya bisa semua orang masuk. Mau perspektif teologisnya dia sesama Kristen beda, mau usia beda, mau ras beda, bahkan agama beda, bahkan orientasi seksual beda, nggak masalah.
siapapun diterima karena inklusif itu value-nya mereka. Nah, lalu berikutnya yang saya highlight hitam aja bold, merangkul wawasan ilmu pengetahuan kontemporer. Jadi mereka sangat sejalan dengan sains. Jadi kalau sains bilang sesuatu hal yang baru, karena mereka juga progresif kan. Jadi satu frekuensi dengan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan pun selalu bertambah progres. Dulu orang taunya mungkin zaman-zaman dulu sebelum apa para pelayar-pelayar, seorang pelaut ya, kita juga punya lagu nenek moyangku seorang pelaut. Sebelum pelaut-pelaut hebat itu pergi, orang nggak tahu kalau bumi ini bulat mungkin gitu ya. Tapi setelah Columbus dan sebagainya pergi, akhirnya mereka sadari begitu. Nah, ilmu pengetahuan progres. Nah, Kristen progresif juga menganut itu. Jadi kalau misalnya sebagai contoh yang saya sampaikan kemarin, dalam konteks orientasi seksual, misalnya, kalau ilmu pengetahuan mengatakan bahwa, oh transgender itu scientific, ilmiah. Karena setiap orang, misalnya laki-laki, punya hormon perempuan, dan kalau itu dalam punya genetikanya lebih besar, mereka berhak untuk berubahnya. Nah, gitu. Walaupun mereka Kristen punya Alkitab, Alkitab bilang Tuhan menciptakan laki-laki perempuan, tapi karena value mereka adalah progres dan mereka merangkul ilmu pengetahuan, jadi oh ternyata bisa. Jadi mereka merekonstruksi ulang apa yang dibilang Alkitab itu supaya kontekstual sesuai zaman. Oh, Alkitab nggak bilang begitu kok. Maksudnya laki-laki perempuan di awal. Tapi kalau ada perubahan, oke. Nah, seperti itu misalnya. Lalu dan mereka lebih percaya bahwa ada lebih banyak nilai dalam mempertanyakan daripada yang absolut. Sementara orang Kristen, Protestan umumnya udah absolut, itu udah mutlak. Alkitab itu sola scriptura, sudah nggak usah diganggu gugat, mutlak. Lalu Yesus Kristus juru selamat, mutlak. Tapi mereka lebih banyak mempertanyakan, bagaimana dengan orang yang nggak percaya Yesus tapi hidupnya baik? Bukankah mereka juga bisa? Oh iya, bisa bisa. Jadi akhirnya eh ya udah, yang di agamanya sekarang di situ aja, nggak apa-apa, bisa selamat juga kok. Sehingga itu jadi eh, Yesusnya juga hilang jadinya kan, karena berarti juru selamat nggak cuma satu. Sementara Alkitab Protestan dengan iman Alkitabnya soal Scriptura menyatakan hanya Yohanes 14 ayat 6 ya, akulah jalan kebenaran hidup, tak seorang pun sampai kepada Allah, pada Bapa, kalau tidak lewat aku. Nah, itu hal-hal nilai-nilai dari Kristen progresif. Jadi mereka nggak punya statement of belief, tapi mereka punya value, dan dari situ kita bisa lihat. Dan saya mau sampaikan juga, bukan berarti kalau orangnya di gereja A, berarti orang gereja A. Bukan. Bisa juga, karena ini bukan, sekali lagi, ini bukan institusi, bukan denominasi, ini pola pikir. Jadi pola pikir ini bisa merasuki orang-orang yang di dalam gereja juga, sehingga berpikiran seperti ini. Oke? Dan cara mereka menafsirkan Alkitab itu, kita udah bahas kemarin, ada metode penafsiran yang dua jenis, satu gramatikal, itu yang sederhananya dibilang Alkitabiah, satu yang kritis. Jadi mereka memandang Alkitab itu nggak sepenuhnya diinspirasi, nggak semua bisa dipercaya karena ada yang tidak bisa dipercaya, ada yang bisa dipercaya. Tidak semuanya berotoritas, ada yang cuma sekedar saran atau apa, lalu tidak sepenuhnya konsisten, kontradiksi. Karena memang Alkitab satu bilang gini, satu bilang gitu, gitu ya. Nah itu mungkin saudara-saudara, teman-teman juga mungkin ada yang mengikuti podcast-podcast ataupun pembahasan-pembahasan di sosial media yang berbicara tentang Kristen progresif, kurang lebih begini pandangannya. Dan ada dua jenis sebenarnya dalam penafsiran kritikal ini. Yang pertama disebut radikal. Sebenarnya radikal ini buat saya, ini kan pengelompokan dari para para teolog-teolog Alkitab. Tapi yang radikal ini buat saya sebetulnya nggak termasuk dari Kristen, karena nggak percaya sepenuhnya Alkitab inspirasi. Alkitab ini hanya buku biasa, buku sejarah atau buku buku apa, buku yang berisikan banyak lah, ada politik, ada budaya di dalam bercampur, adat dan lain sebagainya. Jadi nggak ada sesuatu hal yang ilahi di situ. Nah makanya buat saya radikal ini sebenarnya udah bukan Kristen juga, tapi dikelompokkan begini. Nah yang kedua adalah moderat, progresif itu tadi.
Mereka percaya Alkitab, tapi nggak semua, sebagian. Mereka eh, percaya Alkitab datang dari Tuhan, tapi tidak semua juga, bisa sebagian. Oke. Dan hal-hal seperti itu, namanya aja moderat ya. Progres setengah-setengah ataupun 3/4 atau seperempat, ya sesuai dengan ininya lah, eh, pembahasannya apa ya, gitu. Nah sekarang Kristus tidak memaksa, ini pembahasan kita. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa sebentar. Kristus tidak memaksa ini sebuah judul yang menjadi lawan dari yang pertama kita udah pelajari minggu lalu. Kristen progresif hanya satu bagian kecil dari pola pikir ataupun dari alat, kalau saya boleh katakan alat setan di akhir zaman, dengan yang namanya kebebasan, liberalisme, dunia dalam bungkusan bukan yang jelek sebetulnya. Jadi Kristen progresif itu kalau dalam pembahasan kita yang saya sampaikan di malam hari ini adalah ibaratnya itu duniawi. Oke? Karena mereka melepaskan agama dalam tanda kutip, walaupun masih percaya, bilangnya masih percaya kita, tapi mereka mereka melepaskan hal-hal dalam agama yang tidak bisa ditoleransi. Jadi nggak bisa. Kalau mereka mau inklusif, kalau mereka mau menjangkau semuanya, mereka nggak bisa tetap pegang nilai-nilai kekristenan ini. Nggak bisa bilang begitu. Contoh tadi, kalau mereka mau merangkul orang-orang lain di luar dari agama Kristen, tapi mereka nggak mau mengkristenisasi dalam tanda kutip. Oke? Mereka nggak mau lakukan itu karena mereka merasa bahwa bukan begitu. Kita merangkul semua gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus tinggalkan nilai-nilai kekristenan yang sudah ada sejak dulu. Ya, saya nggak bahas tentang kristenisasi baik atau buruk, tetapi sebagai orang percaya Kristen, itu yang dilakukan oleh para pendahulu kita dulu-dulu. Kalau orang-orang Kristen tidak datang pergi ke pulau A, ke pulau B, ke negara A, termasuk ke Indonesia, tidak memberitakan Injil, ya kita nggak ada juga sekarang. Kan begitu. Oke. Jadi bukan soal mengkristenisasi, tetapi menyampaikan kabar baik itu kewajiban. Itu nggak bisa ditolerir karena, oh karena kamu beda agamanya, jadi saya nggak usah sampaikan Injil. Ya bukan, karena itulah nilai kekristenan yang Yesus berikan di dalam Alkitab. Semoga saudara bisa ikut. Nah, tetapi pertama, Kristen progresif hanya satu bagian kecil dari pola pikir besar yang disebut dengan liberalisme atau kita sebut saja dunia. Tapi dunianya bukan dunia versi foya-foya atau dunia versi apa, mabuk-mabuk, dunia versi glamor atau apa, bukan. Tapi dunia yang menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi moral katanya, tapi melepaskan kekristusan. Saya nggak bilang kekristenan karena berbau agama sekali, tapi melepaskan juru selamat. Nah, itu juga alat setan dipakai. Jadi kan ada orang sering bilang kan yang baik belum tentu benar, kan begitu ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Karena baik belum tentu benar. Ketika seorang em, melepaskan Yesus untuk sesuatu hal yang baik pun, katanya ya sebenarnya nggak betul-betul baik juga gitu ya, karena di belakang itu kan ada banyak hal-hal lainnya, tapi itu gambarannya. Nah sekarang saya mau berikan, malam ini kita akan bahas untuk bagian yang satu lagi, lawan daripada dunia liberal, dunia dunia yang baik-baik ini tapi merupakan Kristus. Tapi sekarang bagian yang berikutnya, sekarang tentang agama. Seperti yang kemarin, gambarannya adalah kita tidak ingin ke kiri, kita tidak ingin ke kanan. Ke kiri yang bebas sekali, ke kanan yang begitu sangat ritualis, begitu sangat agamis, tapi palsu, tapi salah, begitu ya. Kita mau di tengah yang alkitabiah biblikal. Nah, kiri kanan ini itulah yang dibilang disampaikan di dalam kitab Daniel. Nanti kita lihat ayatnya. Peperangan antara dua raja, dengan raja utara dengan raja selatan. Jadi ada dua raja dalam Daniel pasal 11.
utara, selatan. Siapa ini utara, siapa ini selatan, nanti kita lihat. Dan kita sempat bahas singgung kemarin tentang revolusi Prancis. Ini ayatnya dalam Daniel 11 ayat 40. Alkitab katakan demikian. Tapi pada akhir zaman, oke, dalam bahasa Inggrisnya pada akhir waktu, berarti ada suatu nubuatan panjang yang telah selesai. Di akhir itu, kalau itu sudah selesai, maksudnya begitu ayatnya, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Raja Utara. Dan Raja Negeri Utara akan menyerbunya dengan kereta dan orang berkuda, dan seterusnya. Tapi kita fokus dulu yang bagian pertama. Pada akhir waktu nubuat, pada akhir waktu nubuat, Raja Negeri Selatan akan push him, akan menyerang si utara ini. Nah, ini tergenapi, saudara boleh, ini singkat saja, tapi saudara boleh lihat dan saudara boleh cari beberapa uh, referensi para scholars Alkitab menuliskan bahwa itu tergenapi di dalam peperangan di Revolusi Prancis. Apa sih Revolusi Prancis? Revolusi Prancis itu adalah sebuah perubahan besar di negara Prancis pada zaman itu, di abad ke-18, di tahun 1793 sampai 1790-an, 8 dan 99. Dan di situ mereka mengalami sebuah reformasi seperti Indonesia tahun 98. Oke, ada perubahan besar di situ. Dari sebuah kerajaan, kingdom, monarki, mereka menjadi sebuah republik. Tapi nggak mulus. Dan ada banyak orang yang mati di situ. Termasuk raja mereka pun, Raja Louis yang terakhir itu dipenggal kepalanya pakai gulotin. Oke, pakai yang alat penggal pancung kepala itu di alun-alun di Paris sana. Jadi keluarga kerajaan juga nggak tidak luput. Berarti saudara bisa bayangkan betapa chaosnya. Kalau kita zaman 98 ya sekeos-keosnya presidennya juga yang lengser tidak sampai begitu. Tapi ini begitu. Oke. Dan di saat itu terjadi, saya sedikit cerita, ini terjadi karena apa? Karena tadi ini kan era pencerahan di Enlightenment era. Setelah zaman abad pertengahan 1000 tahun lebih, gereja dalam gereja yang disebut di zaman-zaman pertengahan itu adalah gereja yang dimaksud adalah cuma satu, tidak ada gereja dua seperti sekarang ada ratusan bahkan ribuan gereja. Kalau zaman itu disebut gereja cuma satu, gereja Roma. Pada saat itu gereja Roma menguasai dataran Eropa dengan banyak tahayul-tahayulnya seperti eh, pengampunan dosa dengan bayar dan sebagainya. Dan itu membuat banyak negara jadi miskin. Apalagi negara-negara yang menolak, karena mereka harus bayar upeti, mereka harus bayar pajak kepada gereja pada saat itu. Dan ketika era Enlightenment ini, pencerahan ini datang, Napoleon, seorang yang besar, seorang pemikir, seorang filsuf juga, dia mengirim salah satu jenderalnya namanya Berthier untuk datang ke Roma dan menangkap kepala dari gereja pada saat itu. Dan kepala gereja itu, Paus Pius yang keberapa saya lupa, ditangkap dan dibawa, akhirnya meninggal. Dan sejak saat itu gereja tidak punya kuasa seperti sebelumnya, di mana sebelumnya begitu powerful. Saking powerfulnya, agama itu menjadi sesuatu hal yang sangat menyeramkan. Karena barang siapa yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh agama pada saat itu, oleh gereja pada saat itu, langsung mati. Saudara bisa bayangkan zaman sekarang kalau ada saudara yang tidak, saudara di gereja saudara masing-masing atau di tempat ibadah saudara masing-masing, nggak menurut, mati. Waduh, serem sekali kan agama kita. Tapi itu begitu, itu yang terjadi. Makanya semua orang harus terpaksa mengikuti apa yang disampaikan oleh agama pada saat itu. Tapi kalau ada yang tidak mau, karena hati nurani mereka berkata, oh saya nggak mau lakukan ini, ya harus tanggung resiko. Entah mati atau entah dia pergi jauh dari tempat di mana yang cari yang aman, begitu. Dan itu terjadi selama hampir 1000 tahun lebih. Dan dari situ, sesuai nubuatan dalam Daniel 11:40, Raja Negeri Selatan yang menggambarkan sesuatu pola pikir, kekuatan, ini bukan bicara sebuah negara Perancis, bukan, tapi hanya pola pikir kekuatan seperti Kristen progresif, sebuah pola pikir liberal yang non-agamis,
tetapi menjunjung tinggi moral dan sebenarnya berperang melawan Raja Utara yang melambangkan sebuah pola pikir agamis penuh dengan agama, tetapi kepalsuan di dalam. Diserang. Nah, itu terjadi digenapi tahun 1798. Karena Raja Selatan pada saat itu diwakili oleh Prancis dengan kriteria yang banyak sekali, baru Scholars bilang lengkap sekali. Karena Prancis, saudara, nanti kita akan lihat di kutipan berikutnya sebagai satu-satunya negara pada saat di eranya itu yang menolak adanya Tuhan. Bayangkan seluruh negara Kristen pada saat itu kan di bawah gereja Roma. Tapi Prancis secara resmi lewat mahkamah legislatif mereka katakan bahwa nggak ada itu Tuhan. Jadi negara disebut kalau kalau orang bilang tidak ada Tuhan disebut dengan ateis ya sederhananya begitulah. Oke. Nah, dari Blackwood Magazine November 1870 dikatakan ini referensi sejarah Prancis adalah satu-satunya bangsa di dunia yang tercatat dalam catatan otentik yang sebagai satu bangsa mengangkat tangan memberontak melawan pencipta alam semesta. Banyaklah penghujat-penghujat orang yang tidak beriman di Inggris. Di tempat lain juga banyak kok orang yang nggak percaya Tuhan seperti di Inggris, di Jerman, Spanyol, dan di mana-mana, baik yang sudah ada maupun yang akan terus ada. Tapi Prancis menduduki tempat tersendiri dalam sejarah dunia sebagai satu-satunya negara yang oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyatnya, di kita DPR, menyatakan bahwa dengan undang-undangnya tidak ada Allah. Saudara bisa bayangkan DPR kita katakan nggak ada Tuhan. Artinya nggak perlu kitab-kitab suci dari agama manapun, di itu lalu siapa Tuhan ya? Nanti kita lihat berikutnya. Dan untuk ini seluruh penduduk ibu kota dan kebanyakan di mana-mana baik laki-laki maupun perempuan menari dan menyanyi dengan bersukacita menyambut keputusan itu. Kenapa? Karena selama ini ribuan tahun mereka beragama juga nggak senang-senang sekali gitu loh, nggak senang-senang juga. Karena penuh dengan tahyul, tidak ada harapan, karena banyak pengajaran gereja pada saat itu yang salah, seperti orang mati dibakar, dan sedang dibakar, dan sedang dibakar. Sehingga bagaimana cara supaya, katakanlah, orang tua saya bebas dari api neraka itu? Ya bayar. Sampai gereja katakan kalimat seperti ini. Saya lupa siapa, tapi dikatakan begini dalam tulisan sejarawan, ketika penny atau uang koin itu masuk ke kotak perbendaharaan gereja, jadi di gereja itu ada persembahannya, ada kotaknya, ting, ketika bunyi penny itu menyentuh paling bawah, tring gitu ya bunyi, ting. Ah, disitulah jiwa yang terbakar itu dikeluarkan. Oh, luar biasa. Kalau begitu ceritanya ya, makanya gereja pada saat itu kaya sekali, karena mengumpulkan banyak donasi persembahan yang terpaksa bukan dengan sukarela. Sehingga gereja pada saat itu bisa bangun apapun dengan bangunan-bangunan megahnya yang saudara bisa lihat di zaman sekarang. Oke. Nah, kalau gitu, kalau nggak ada Allah, siapa Allahnya? Karena manusia pada dasarnya secara alamiah pasti menyembah sesuatu. Nah, dalam sebuah buku Ellison jilid 1 pasal 10 dikatakan orang-orang yang fana ini eh, orang-orang orang Prancis di sana katakan begini, orang-orang yang fana, berhentilah gemetar di hadapan Allah yang tidak berdaya, yang telah menciptakan ketakutanmu. Itu tadi, agama palsu, menciptakan ketakutan. Mulai sekarang akuilah bahwa tidak ada keilahian, tidak ada Tuhan, tapi hanya apa? Pertimbangan, reason, akal. Saya tawarkan kepadamu patungnya yang paling agung dan paling murni. Sorry, ini murni ya. Jadi pada saat itu ketika mereka DPR sudah sahkan, mereka bawa seorang perempuan sebagai lambang untuk yang namanya the Queen of Reason, Dewi Pertimbangan. Jadi diarak itu Dewi sampai ke tempat istana presidennya mereka. Jikalau engkau harus mempunyai berhala, berikanlah pengorbananmu hanya kepada yang seperti ini. Sujudlah di hadapan senat kebebasan yang agung, oh Dewi Pertimbang. Setelah presiden memeluk Dewi itu, ia dinaikkan ke kereta kencana dan dituntun melalui kerumunan massa ke Katedral Notre Dame untuk menggantikan tempat Allah yang selama ini selama seribuan tahun dipuja, disembah dan sebagainya. Di sana ia dinaikkan ke atas mezbah yang tinggi dan menerima penghormatan dari semua yang hadir. Jadi sekarang dewanya adalah pertimbangan. Pertimbangan itu siapa? Ya diri sendiri, akal orang masing-masing. Makanya tidak ada yang absolut di dalam pola pikir liberal. Semua subjektif.
Bagi Adolf Hitler, kalau saudara lihat sejarah, kita taunya mungkin pernah pernah dengar nama itu, oh, orang jahat karena bikin apa, Holocaust, eh, membasmi orang Yahudi, jutaan orang Jews karena benci banget dengan Yahudi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau saudara lihat background latar belakang bagaimana Adolf Hitler ini muncul, Adolf Hitler itu eh, pahlawan bangsa Jerman. Dia pahlawan karena dia datang di saat di mana Jerman setelah Perang Dunia Pertama hancur-hancurnya, mata uangnya habis, kalah. Bayangkan mungkin 1 pound sterling Inggris di Jerman itu bisa 2 miliar marks. Ibarat kata 1 dolar sekarang kan mungkin 16.000 ya, udah sentuh 16.000. Ini 1 dolar harganya 1 miliar rupiah. Gak ada nilainya mata uangnya Jerman pada saat itu. Akhirnya Adolf Hitler datang dengan cara dia punya konsep fasisme itu, dan itu membawa Jerman naik derajatnya dan menjadi salah satu yang terkemuka di Eropa. Dengan cara apa ya? Walaupun caranya salah begitu kan. Tapi bagi seorang apa namanya, seorang uh, liberal dan sebagainya, nggak ada itu absolut, itu nggak ada. Membunuh dosa itu nggak ada. Bisa benar membunuh kalau punya alasan yang cukup baik. Jadi semua subjektif karena Tuhannya sekarang adalah pertimbangan. Dan tidakkah saudara lihat itu sekarang di dunia modern? Dunia modern sekarang globalisasi, banyak orang-orang pintar yang merasa pintar dan membuat standar sendiri masing-masing. Bahkan di dalam gereja juga melakukan hal seperti itu. Gantinya merujuk kepada Alkitab. Sehingga sekarang Allahnya adalah pertimbangannya sendiri. Oke, bahkan yang terakhir kutipannya Voltaire, seorang yang terkemuka pada saat era Revolusi Prancis, yang tidak percaya kepada Tuhan, suatu kali berkata, saya sudah bosan dengar orang-orang berulang-ulang mengatakan mengenai 12 orang yang mendirikan agama Kristen, para murid. Saya akan buktikan bahwa seorang saja sudah cukup untuk meruntuhkannya. Jadi dia mau bilang bahwa, aduh, Kristen ini bosan saya dengarnya. Saya buktikan kalau saya bisa hancur ini kekristenan. Tapi sahabat sudah berlalu sejak kematiannya, berjuta-juta orang telah berjuang bersama-sama memerangi Alkitab. Karena waktu pas mereka bawa Dewi itu, setelah mereka bawa Dewi itu dengan pelantikannya dan semua pesta-pestanya, Alkitab itu dibeli sama mereka semua. Dibeli, tapi untuk dia apa? Dibakar. Dibeli, dibawa, ditaruh di alun-alun di tengah kota untuk dibakar. Tapi nyatanya jauh dari keruntuhan. Kalau pada zaman Voltaire ada 100 Alkitab, sekarang ada 10.000 Alkitab, ya bahkan 100.000 Alkitab. Buku Allah. Jadi ini gambaran besar, ini gambaran besarnya dari Kristen progresif. Kristen progresif itu hanya satu bagian kecil dari yang namanya ini, keduniawian yang disebut dengan akal, pertimbangan. Allahnya itu akal. Dan itu tergambar jelas dalam peristiwa Revolusi Prancis di mana mereka membuang Alkitab dan menggantikannya dengan yang namanya ya udah dunia sekularisme lah, oke. Liberalisme, sekularisme. Sekularisme itu saya tidak ada hubungannya sama agama. Sekularisme itu bukan berarti jelek, karena mereka pakai moral mereka sendiri, pandangan mereka sendiri masing-masing, dianggap baik apa dan sebagainya dan sebagainya. Bukan dunia yang pembunuh apa, bukan dunia yang kejam-kejam, yang jelek-jelek lah. Tapi ini dunia-dunia yang bagus-bagus. Nah, itu satu gambaran besar dari itu. Nah, berikutnya yang saya mau berikan bandingannya adalah sisi lainnya adalah berarti kalau ini dunia, ini agama. Dunia yang salah, tapi ini juga agama yang salah. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah kita tahu atau tidak dan mengikuti atau tidak, di dunia Protestan, khususnya di Amerika Serikat, karena ini sebagai negara Protestan terbesar di dunia, oke, negara Kristen terbesar di dunia, ada yang namanya pergerakan Christian Nationalism. Apa itu Christian Nationalism? Dari dua katanya kita bisa bandingkan, lihat bahwa ada kekristenan dan satu ada nasionalisme. Di Amerika sekarang, seperti gambar mungkin, Make America Pray Again. Jesus is my savior, Trump is my president. Oke, kita nggak bahas 0102,
Kalau di sana cuma ada dua ya, nggak ada 03-nya. Tetapi Amerika di bulan November tahun ini akan mengadakan pemilihan umum dan mereka sedang gencar-gencarnya. Dan ini sedang bekerja Christian nationalism. Apa itu maksudnya? Amerika dengan negara yang kita kenal dengan begitu sekuler, sekuler artinya duniawi banget, duniawi sekali. Tapi negara Amerika sekarang kondisinya nggak sedang bagus. Mereka punya inflasi besar, perekonomian mereka tidak sedang bagus-bagus. Sehingga itu memunculkan pemikiran bahwa, aduh, kita ini sudah jauh sekali dari Tuhan. Kita harus kembali ke Tuhan. Ingat gak kita bagaimana negara ini berdiri pertama kali? Kalau saudara tahu sejarah berdiri Amerika Serikat, itu adalah orang-orang Protestan Kristen yang melarikan diri dari Eropa, mencari sebuah tanah perjanjian yang baru. Karena di dataran Eropa mereka nggak bisa berkuasa, karena gereja, yang tadi gereja yang palsu, dengan agama palsunya berkuasa. Mereka nggak bisa sembah Yesus dengan sejati, mereka tidak ibadah sesuai dengan hati nurani, sehingga dari Belanda mereka pergi mencari tanah baru dan sampai di dataran Amerika, benua Amerika. Makanya mereka punya Bills of Rights, HAM, mereka punya eh, nilai-nilai fondasi fondasi apa fondasi negara itu didasarkan atas kekristenan. Di mata uang mereka in God we trust. Semua berbau Tuhan di dalamnya. Jadi nggak sekuler negara ini. Aslinya negara ini adalah negara negara Protestan begitu. Jadi mereka bukan orang duniawi pada awalnya. Tapi seiring zaman mereka menjadi sebuah negara yang terkenal dengan sekularismenya dan sebagainya. Tapi kondisi sekarang tidak bagus sehingga mereka muncullah pergerakan, waduh kita udah terlalu jauh dari Tuhan. Kita harus pulang kembali ke kandang kita kepada Kristen. Tapi masalahnya di Amerika sekarang bukan hanya orang Kristen yang tinggal. Ada orang Muslim, Hindu, Buddha, bahkan yang ateis. Dan konstitusi Amerika, kayak kita Undang-Undang Dasar 45 menjamin kepercayaan setiap orang. Nah, Kristenan ini kan walaupun mayoritas di sana, tapi nggak bisa juga meniadakan, oh ada juga orang Islam ternyata di sana. Ada juga orang Hindu, ada juga orang Buddha, Konghucu, ateis, dan sebagainya. Tapi mereka tetap mau paksakan Kristen nasionalisme ini. Dan di tahun depannya 2025 siapapun presiden yang menang nanti mereka sudah siapkan sebuah proposal yang namanya Mandate for Leadership dan proposal ini berisikan nilai-nilai kekristenan agama Kristen. Jadi siapapun presidennya mereka propose harus dijalankan, jadi nitip agenda lah ya, ibarat kata nitip janji-janji kampanye siapa si Partai Demokrat atau Partai Republik. Mereka titip ini agenda mereka. Dan di dalam agenda itu semua isinya adalah nilai-nilai kekristenan. Seperti apa? Seperti termasuk salah satunya peribadatan. Dipaksa untuk, bukan dipaksa. Dia undang-undang membuat undang-undang untuk beribadah di hari tertentu. Khususnya hari Sabat Kristen. Itu hari Minggu. Lalu ada juga hal-hal lain seperti banyak hal lah. Nanti itu 900 halaman kalau saya nggak salah. Dan banyak sekali. Dan inilah yang sedang terjadi, di mana ketika dunia keduniawian, kebebasan liberalisme dan sekularisme ini ada, tetapi kan nggak semua orang pengen jadi orang dunia. Di dunia ini ada banyak orang yang pengen menjadi orang yang beragama. Dan setan juga bisa siapkan. Kalau kamu mau jadi orang beragama, boleh. Asal nggak di dalam Yesus saja, boleh. Beragama nggak apa-apa. Tapi yang penting nggak di dalam Yesus. Jadi yang kiri ini nggak dalam Yesus, yang kanan ini juga nggak dalam Yesus. Karena agama yang diberikan adalah agama-agama palsu. Dan poinnya adalah ini ketika sebuah nilai kekristenan sekalipun benar, tapi dituangkan dalam sebuah undang-undang, hukum. Hukum ini kan sifatnya mengikat. Mau tidak mau, suka tidak suka, seseorang harus melakukannya. Dengan kata lain, dipaksa untuk taat. Nah, sebagaimana judulnya, Kristus tidak memaksa. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan berprinsip dari sejak awal sampai akhir. Jadi kalau mungkin ada yang berpikir, bagus dong kekristenan nilai-nilainya dimasukkan dalam sebuah negara,
iya nggak bagus juga. Karena bukan begitu cara bagaimana membuat semua orang menjadi seorang percaya dalam Kristus. Karena ini bukan soal memaksakan atau mengimplementasikan tentang nilai-nilai kekristenan. Ini hanya sekedar agama KTP aja yang diimplementasi. Bukan untuk membuat orang jadi seperti Yesus, bukan. Nah, kita dalam memberitakan Injil, kita juga dalam tanda kutip memaksa orang supaya jadi seperti Yesus. Bukan supaya jadi orang Kristen agama KTP saja. Bukan itu tujuan kita. Nah, itu sebabnya Tuhan dalam tabiatnya, di mana paling utama adalah Allah itu kasih, kasih itu tidak memaksa. Kita bisa lihat prinsipnya dari sejak awal. Contoh, Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini digenapi di dalam kejadian peristiwa di mana Lucifer dan sepertiga malaikat dibuang dari sorga. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 saudara bisa baca ada perang di sorga, Tuhan melawan setan dan mereka kalah dan mereka diusir sepertiga mereka bersama dengan pemimpin mereka yang disebut dengan namanya Lucifer. Nah, ayat ini katakan begini, Tuhan sudah menegakkan, jadi udah establish tahtanya di sorga. Apa maksudnya? Memangnya tahta Tuhan di sorga itu nggak tegak, miring. Kenapa harus ditegakkan? Kenapa harus diestablish, dibuat firm? Kenapa harus dikuatkan? Berarti ada momen, ada waktu di mana tahta Tuhan di sorga terusik, terganggu. Dan kita tahu ceritanya ada pemberontakan di sorga. Dan Mazmur 103:19 katakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Surga aman. Tuhan sudah bereskan di surga. Bagaimana caranya Tuhan menegakkan tahtanya di surga? Tahta Tuhan itu apa? Kalau saudara lihat pelajaran bait suci, ada tempat di mana Shekinah glory dan tahta Tuhan itu adalah tutup pendamaian yang di dalamnya ada hukum. Ada tabut perjanjian, ada hukum. Dalamnya tahta. Tahta Tuhan itu adalah kasih Tuhan. Karunia Tuhan. Dan kasih itu tidak maksa. Banyak orang bertanya, kenapa nggak langsung dibinasakan aja ini iblis dan sepertiga? Itu pertanyaan yang sangat klasik saya rasa. Dari tahun ke tahun, mungkin dari abad ke abad tanyakan. Ya jawabannya sederhana. Karena Allah itu tidak memaksa. Karena Allah itu kasih. Sehingga dia tidak akan memaksa Lucifer untuk disetting jadi, nggak boleh bandel, nurut. Seperti orang tua ya. Kan bisa juga kita maksa ya, anak supaya pukul sekali atau dua kali biasanya supaya nurut. Tapi kan itu tidak berlangsung, tidak bisa bertahan lama. Tuhan ingin hidup dengan makhluk ciptaannya itu untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk satu dua hari. Dan itu nggak bisa. Itu sebabnya bukan Tuhan tidak mau orang itu atau Lucifer dan sepertiga bertobat, tapi Tuhan nggak bisa maksa. Karena itu pilihan yang dibuat oleh mereka. Makanya ayat 20-nya, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan perkasa, yaitu malaikatnya yang melaksanakan firman-Nya dan mendengar suara firman-Nya. Sementara 2/3 malaikat lain melaksanakan firman-Nya. Dalam bahasa Inggris commandments-nya, hukum-hukumnya. Demikianlah Tuhan menegakkan tahtanya. Nah, kalau gitu berarti Tuhan itu kurang ini dong, kurang, apakah Tuhan itu kurang berusaha untuk menyelamatkan makhluk ciptaannya yang berdosa, begitu ya? Karena dibilang Tuhan tidak maksa, jadi ya udah semua bebas lah, bebas sebebas-bebasnya. Enggak juga, karena ada ayat kitab yang katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Bahasa Inggrisnya itu adalah the love of Christ constrain us. Jadi constrain itu saya lihat dalam kamus artinya adalah suneko. Suneko ini dalam bahasa Yunani artinya to hold together, untuk merangkul, memegang bersama, dan to compel. Nah, compel ini juga bisa artinya memaksa, tapi dia nggak maksa. Jadi menarik. Nah, compel itu seperti menarik. Jadi bukan berarti karena Tuhan tidak memaksa, anak-anaknya semua bebas buat pilihan sesuka-sukanya. Ya, semua punya pilihan betul. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Maksudnya Tuhan tidak
Tidak cuma pangku tangan terus melihat, wah si Alex ini pilih apa ya, gitu. Enggak. Dalam pilihan kita pun Tuhan berusaha kasih Kristus, constrain us, memaksa kita, mengikat kita, menarik kita. Nah, sebagai lengkapnya, saya lihat ternyata kata yang sama constraint ini digunakan dalam kisah di Lukas 24 ayat 29, cerita tentang di mana Yesus bangkit terus ada dua murid pulang ke Emmaus. Sepanjang jalan ngobrol-ngobrol, tapi mereka nggak sadar itu Yesus. Saya percaya teman-teman, saudara-saudara tahu ceritanya. Lalu udah sampai di rumah itu, masih ngobrol-ngobrol. Lalu orang-orang itu bilang gini, tetapi mereka sangat mendesaknya. Kata yang sama dipakai. But they constrain him. Mengatakan, abide with us. Tinggallah sama kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara bisa bayangkan, ketemu dengan seorang lain yang belum mereka kenal, tapi karena orang ini ceritanya bagus, sudah malam di rumah saudara, lalu saudara mau paksa dia. Tapi bukan memaksa, constraint, mendesak. Nah, bahasanya mendesak. Kan katanya, saya percaya intonasinya tidak akan seperti ini. Hei kamu, tinggallah sama kami. Sebab hari telah jelang malam dan matahari hampir terbenam. Nggak mungkin begitu juga kita nawarin tamu kan, begitu. Kalau itu memaksa betul. Tapi kasih Kristus tidak memaksa. Mendesak, iya. Bilangnya bagaimana? Tinggallah sama kami, sebab hari telah jelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu Yesus pun tertarik untuk mau tinggal. Jadi Tuhan dalam kasihnya yang tidak memaksa itu, tidaklah bayangan kita membiarkan kita memilih dengan pilihan-pilihan yang bodoh. Dia biarin aja, ya udahlah karena saya nggak bisa maksa kamu, terserah. Saudara lihat cerita Bileam. Saya nggak tampilin ayatnya, tapi saudara bisa ingat cerita Bileam. Bileam, Nabi Israel, diundang, disuap sama Raja Balak dari Moab untuk mengutuki Israel. Datanglah utusannya Raja Balak, lalu datang ke Bileam, dikasih tunjukin nih uangnya dan sebagainya, perak emasnya, kutukilah Israel katanya. Ini pesan raja kami. Lalu Bileam kemana? Dia pergi ke belakang ke kamarnya, dia berdoa. Tanya Tuhan, Tuhan, boleh nggak kutuki bangsa Israel? Oh, nggak boleh lah. Ya udah, balik Bileam, jauh kasih jawaban. Oh maaf, Tuhan bilang nggak boleh. Begitu. Lalu setelah beberapa ceritanya nanti lengkapnya saudara bisa baca di kitab Bilangan kalau saya nggak salah mungkinnya 20 atau 19 ya, sekitaran segitu. Lalu singkat cerita datang lagi juga itu. Dia tanya lagi, nggak boleh, nggak bisa. Tapi Bileam terus nanya, terus nanya, terus nanya sama Tuhan. Sampai akhirnya ya Tuhan itu nggak maksa. Ya udah pergi aja. Tapi itu tidak pada kesempatan pertama, teman-teman. Kesempatan yang beberapa berikutnya. Karena Kristus tidak akan pernah memaksa. Seorang yang ingin berbuat dosa, ketika tangan Tuhan mencoba menghalangi satu kali, tapi dia tetap lompati, kedua kali lompati, ketiga kali, keempat kali, Tuhan sudah melihat di mana tidak akan ada ujungnya, tangan Tuhan akan diangkat. Dia nggak maksa, tapi dia mendesak terus untuk jangan, 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 jangan. Tapi ketika memang komitmen manusia sudah bulat untuk mau kepada kematian, Tuhan akan lepaskan tangannya. Karena kasih nggak maksa. Nah, apa yang kita lihat dalam Kristen nasionalisme, di mana setan berusaha membuat kekristenan di dalam dunia ini lewat negara, menjadi sebuah hukum, menjadi sebuah undang-undang, memaksa orang untuk menjadi Kristen. Ini sama seperti zamannya Konstantin di tahun 300, abad keempat, di mana sang kaisar menjadi Kristen, dari yang Kristen agama orang kasta bawah, agamanya tukang-tukang buruh-buruh, tapi karena sang kaisarnya menjadi Kristen, sehingga Kristen ini diterapkan semua menterinya, semua pejabatnya, gubernurnya jadi Kristen, Kristen menjadi sebuah agama kelas tinggi, kasta besar. Tetapi sebagai seorang kaisar yang memegang pemerintahan negara,
Oke, dia membawa segala, dia memaksa agama yang palsu kepada seluruh rakyat Romawi pada zaman itu. Sehingga itu menjadi sebuah hanya sekedar agama palsu walaupun namanya ada agama. Dan hal yang sama sedang setan lakukan dengan yang namanya pergerakan Kristen nasionalisme ini, yang di mana seakan mau membuat negara ini berbalik kepada Tuhan, tapi sebetulnya tidak sedang berbalik kepada Tuhan. Memegang nama Kristen, tetapi yang dipegang adalah iblis, bukan Kristus. Karena agama palsu yang diberikan. Dan satu lagi lawannya adalah yang tadi, yang disebut dengan liberalisme, sekularisme. Tapi yang baik, bukan yang duniawi jelek-jelek. Karena mereka menghormati segala jenis perbedaan yang ada, toleransi tinggi. Di saat yang sama, toleransi tinggi itu harus, saya mau sampaikan, mau tidak mau harus membuang Yesus. Karena kalau Yesus dimasukkan, akan terjadi perbedaan, pecahan. Saudara nggak akan bisa masukkan Yesus di dalam hubungan dengan, saudara bisa lihat lambang-lambang agama. Ada agama-agama yang tidak akan bisa menerima Yesus di situ. Ada yang memang bisa terima, karena memang itu asalnya. Tapi ada yang nggak akan bisa. Jadi bagaimana caranya? Yang membedakan itu harus disingkirkan. Dan kalau itu Yesus yang harus disingkirkan, pertanyaannya apakah kita akan melakukan itu? Meskipun dilakukan demi yang namanya common good. Saudara kan mungkin sering dengar namanya common good. Itu adalah, definisinya di situ adalah memastikan bahwa sistem sosial, sistem kemasyarakatan kita, institusi, lingkungan kita, semua bergantung dalam hal-hal yang menguntungkan segala makhluk dan bumi. Jadi yang penting buat kebaikan bersama. Dan ini adalah dunia yang menjunjung tinggi moral, bukan dunia yang jelek. Sehingga yang saya mau sampaikan bahwa kita bisa jatuh, manusia di bumi ini bisa jatuh kepada pilihannya dua itu. Ini dua pilihan yang bagus, Raja Utara dan Raja Selatan. Pola pikir agamis yang agamis tapi palsu dengan agama palsunya, tapi juga pola pikir yang duniawi yang menjunjung tinggi hal-hal baik tapi tidak ada Yesus di dalamnya. Dan jangan sampai kita seperti sebuah pendulum. Pendulum itu kalau seperti yang ada di gambar, ketika bola biru ini akan jatuh, dia akan menghantam bola yang di ujungnya satu lagi. Ada banyak orang yang melihat, kita kan punya sudut pandang masing-masing ya. Saya percaya kita mungkin beda-beda. Ada yang kita lihat begini, ada yang lihat begitu. Nah, ketika dunia dua ini dua-duanya milik setan. Makanya kita harus ada yang di tengah. Memilih yang Alkitabiah, yang Yesus. Nah, dua-dua ini seakan berantem. Kan dibilang begitu ya, Raja Selatan lawan Raja Utara, nanti Raja Utara balik lagi serang. Seakan berantem, terjadi polarisasi. Ya kan? Seperti di pemilu kan banyak begitu ya. Semua masukin perasaan sampai berantem. Oke. Nah, sementara padahal sejatinya mereka berdua ini berteman. Sehingga kita yang punya pandangan kanan atau kiri misalnya, kita punya pandangan yang satu, wah kita akan berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan, sehingga ketika yang satu menyerang, wah kita akan semakin kanan. Sebaliknya ketika kita ini orang kiri, yang kanan nyerang, kita akan semakin kiri. Itu sebabnya Yesus sampaikan, saya baru mengerti apa yang dibilang oleh Alkitab, di akhir zaman ini jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita diminta untuk menjadi orang yang tidak reaktif. Tidak reaktif itu maksudnya apa? Jangan jadi orang yang langsung gitu. Ada sesuatu, ada apa, baik dalam hal apa ya, apapun lah ya, dalam agama, dalam sesuatu, dalam kehidupan beragama, langsung reaktif kita, langsung kita lawan, kita balas, karena nggak cocok sama kita. Kita diminta untuk menjadi tenang supaya kita bisa melihat dengan objektif. Kita bisa berdoa, kita bisa lihat mana yang benar. Karena ini berbicara tentang pola pikir, filosofi yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita lewat hal apapun. Oke, itu sebabnya sebagai ayat terakhir dalam Amsal 4 ayat 27, janganlah menyimpang kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kita nggak diminta untuk
menyimpang ke kanan, ke kiri, tapi jauhkan kaki kita dari kejahatan. Amsal 8 ayat 20, aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Kita mau hanya di jalan yang the righteous, yang benar. Dan Ulangan 28 ayat 14, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, maka Tuhan akan jadikan kita sebagai seorang, kalau dalam ayat 13, sebagai kepala dan bukan ekor. Dalam makna kita akan menjadi orang-orang yang menuntun banyak orang. Bukan kita yang ekor ngikut orang, tapi kita jadi kepala, kita bisa menuntun banyak orang kepada Kristus kebenaran. Karena kita bisa tenang, kita bisa melihat, oh yang ini nggak benar, yang ini juga nggak benar. Saya ambil yang benar, yang ada di dalam tengah-tengah jalan keadilan. Dan sebagaimana judul, Kristus tidak memaksa, kita masuk di bagian yang kedua ini. Setelah bagian pertama sekularisme kita udah bahas di Selasa lalu, bahwa akan ada pemaksaan dalam nilai-nilai keagamaan, yang meskipun baik dalam nilai-nilai keagamaan itu, tapi itu tidaklah boleh dipaksa. Itu harus datang di dalam hati, di mana Kristus bekerja di dalam diri, sehingga kita punya kesukarelaan untuk melakukannya. Kalau itu hanya menjadi sebuah program, hanya menjadi sebuah hukum, undang-undang, ataupun hal yang mewajibkan kita untuk melakukan itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Dan Tuhan tidak mengharapkan kekacauan. Tapi Tuhan ingin kita melihat dua sisi ini, dan kita boleh mengambil jalan yang benar, jalan yang Dia kehendaki. Itu pelajaran yang bisa saya bagikan di malam hari ini. Semoga boleh memberkati kita semua. Dalam nama Yesus saya bawa. Amin.